Nggak kedengeran, kurang kencang jawabnya. Sekali lagi, apa kabar kalian semua? Lause, mereka kan di rumah, kita di sini. Nggak kedengeran dong kalau mereka jawab. Oh iya bener, Lause lupa. Wah, oke adik-adik, benar kata Lause ya. Tadi nyata kalian di rumah, Lause lupa. Nah, tapi adik-adik, walaupun kalian di rumah ya, Lause mau ajak kita semua untuk sama-sama memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga ada di dalam rumah kalian ya. Jadi kita perlu bersuka cita. Kita mau katakan Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi katakan, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bukan cuma Tuhan Yesus yang ada dalam rumah kalian, tetapi kasih Tuhan yang indah juga menyertai adik-adik sekalian dan juga keluarga di rumah. Oleh karena itu, kita mau angkat pujian yang mengatakan bahwa kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, when Jesus in the family, when Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Mari anak-anak, kita tutup matanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Nah, nggak boleh senggol-senggol ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini, biarpun kami di rumah, kami masih bisa bersyukur dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong bimbing ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Pak Subimo, Ya. aku mau nanya deh, Pak Subimo kerjanya di mana sih? Sekarang lagi kerja di rumah nih. Kerja di rumah tuh Pak Iya. Subimo, kalau ibadah di mana? Di rumah juga. Di rumah juga. Nah, kan walaupun kalian belajar di rumah, ibadah di rumah, sekolah minggu di rumah, mama papa kerja di rumah, tapi kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Kita harus tetap bersuka cita. Seperti lagu ini, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Ke belakang. Ke bawah. Kita mau lagunya sekali Oh lagi. sukacitaku, oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh.
kepadanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Oke, wah, semoga kita benar bersuka cita ya dalam memuji Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang setelah kita memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi kali ini Lause mau ajak kita semua tidak cuma mendengarkan firman Tuhan, tidak sekedar mendengarkan firman Tuhan, tapi Lause mau ajak adik-adik semua, kita mau berjanji sama Tuhan kalau kita mau jadi murid Tuhan yang setia. Wah, coba diangkat jari kelingkingnya, ya. Wah, ini simbol kita mau berjanji sama Tuhan kalau kita jadi murid yang setia. Kita mau melakukan firman Tuhan. Kita akan pujian ini. Tangannya di dada semuanya. Yo, Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia padamu. Sekali lagi ya, kita akan pujian ini. Tangannya di dada. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi. Akal iblis nurut apa nolak? Akal iblis aku menolak. Bagus. Firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia padamu. Halo adik-adik, apa kabar? Lause berdoa dan berharap semoga adik-adik semuanya baik-baik dan sehat-sehat ya. Wah, sudah lama ya kita nggak ketemu. Lause kangen loh sama kalian. Tapi bersyukur pada Tuhan, hari ini Lause bisa ketemu dengan kalian. Wah, senang sekali adik-adik. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Walaupun setiap kami hanya di rumah saja, Tuhan tetap sertai kami. Tuhan menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan ajar kami untuk duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini setiap kita dianjurkan untuk di rumah aja, ya kan? Wah, ada papa, mama, kita semua ada di rumah. Opa, oma juga di rumah, semuanya tidak bekerja. Dianjurkan untuk berdiam diri di rumah. Ngapain aja, kita juga sekolah, juga dari rumah. Nah, adik-adik, kita di rumah pasti udah lama kan ya, udah 1 bulan lebih. Setiap kita pasti udah merasa mulai bosan. Adik-adik bosan nggak? Wah, pasti semua udah mulai bosan ya. Kita nggak bisa jalan-jalan ke mall, nggak bisa ke taman, nggak bisa ketemu teman-teman. Wah, kita bosan di rumah aja. Paling kita bisa nonton TV, main game, belajar. Nah, kita bisa belajar di rumah. Pasti setiap kita dapat tugas dari sekolah dan kita belajar dari rumah. Mungkin adik-adik juga tanya kepada papa mama, papa mama ini kapan ini berakhir? Aku sudah mulai bosan, nggak enak di rumah aja, aku pengen jalan-jalan, pengen ke mall, kemana, tapi ini nggak bisa. Papa mama hanya bisa menjawab, sabar ya nak, tunggu virus ini berakhir, kita baru bisa keluar. Virus, tahu nggak nama virusnya? Pasti semuanya tahu ya, virus corona yang sudah merebak di mana-mana. Dan kita semua dianjurkan untuk di rumah aja. Dan setiap kita pasti sudah mulai bosan. Nah adik-adik, di Alkitab juga diceritakan bahwa ada seseorang yang menunggu sangat lama akan janji Tuhan kepada dia. Berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Wah,
ternyata bapak ini bukan hanya menunggu sampai 1 tahun, 2 tahun, tapi dia harus menunggu selama 20 tahun menunggu janji Tuhan. Lama nggak? Wah, lama banget ya. Tapi bapak ini tetap setia kepada janji Tuhan. Nama bapak ini adalah Bapak Abraham. Siapa namanya? Bapak Abraham. Suatu hari Tuhan memanggil Abraham. Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, saya akan memberikan keturunan dan anak kepadamu. Wah, hati Abraham sungguh bahagia, sungguh senang. Terus Tuhan bilang kepada Abraham, coba kamu lihat bintang di langit. Abraham memandang ke atas langit dan Tuhan bicara kepada dia, apakah kamu bisa menghitung bintang-bintang itu? Terus Abraham melihat, aku tidak bisa menghitungnya, bintang itu terlalu banyak. Nah, Tuhan bilang, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan tidak akan terhitung. Wah, Abraham senang karena selama ini setelah dia menikah sekian lama, dia belum punya anak. Dia begitu bahagia sampai di rumah dia bicara itu kepada istrinya. Istri Abraham bernama Sarah. Tuhan bilang kepada Abraham berbicara kepada Sarah, Sarah, Tuhan berjanji dia akan memberikan anak kepada kita. Keturunan kita akan banyak banget seperti bintang di langit. Wah, Sarah juga senang. Wah, puji Tuhan. Terus kemudian mereka menunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Wah, belum punya anak juga. Apakah Tuhan berbohong ya? Terus mereka menunggu lagi 10 tahun, 15 tahun. Ternyata mereka belum punya anak. Sedangkan Abraham dan Sarah sudah mulai tua, sudah tua. Lalu mereka menunggu sampai tahun ke-20. Mereka juga belum punya anak. Mereka pikir mungkin Tuhan, benar gak sih Tuhan ini kasih anak? Tapi Abraham tetap percaya Tuhan sudah berjanji dan Tuhan tidak akan mengingkarinya. Pasti Tuhan akan menepati janjinya. Kemudian suatu hari rumah Abraham kedatangan tamu. Ada 3 tamu yang datang ke rumahnya saat itu. Wah, Abraham begitu senang. Dia panggil tamu-tamunya, ayo masuk ke rumah. Terus Abraham mengajak mereka juga untuk menginap di rumahnya. Nah, terus akhirnya tamu itu datang dan menginap di rumahnya. Saat mereka sedang berbicara, ngomong-ngomong, terus akhirnya tamunya ngomong begini kepada Abraham. Abraham, tahun depan saya akan kembali lagi ke sini. Dan kamu pasti sudah punya anak. Wah, Abraham kaget. Dan dalam hati Abraham juga tertawa. Mana mungkin sih aku ini yang udah tua banget masih bisa punya anak. Wah, terus kemudian Sarah juga menguping pembicaraan mereka. Terus Sarah juga ketawa. Mana mungkin aku yang sudah nenek-nenek ini bisa punya anak. Aku sudah tua banget, gak mungkin lah aku bisa hamil dan punya anak. Sarah ketawa, dia juga gak percaya karena dia sudah tua banget, sudah jadi nenek-nenek. Terus kemudian tamunya pergi. Setelah itu, setelah beberapa bulan kemudian, ternyata adik-adik, benar Sarah hamil. Sarah hamil. Wah, Sarah dan Abraham begitu bahagia. Wah, ternyata benar apa yang dibicarakan oleh tamunya itu yang 3 orang. Bahwa tahun depan setelah tamunya datang kembali, Sarah akan punya anak. Terus kemudian hamil dan 9 bulan kemudian Sarah melahirkan anak. Wah, mereka begitu bahagia dan anak itu yang lahir adalah anak laki-laki. Dan mereka menamakan anak itu Ishak. Ishak artinya apa adik-adik? Ishak artinya tertawa.
Karena waktu mendengarkan Sarah akan melahirkan, Sarah itu tertawa. Jadi mereka menamakan anaknya Ishak, yang artinya tertawa. Nah, adik-adik, Tuhan selalu menepati janjinya. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan itu mungkin. Sarah yang sudah tua, yang sudah jadi nenek-nenek, harusnya nggak bisa lagi melahirkan. Tetapi Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan memberikan anak dan keturunan kepada Abraham dan Sarah. Akhirnya Sarah bisa melahirkan. Apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil, itu mungkin bagi Allah. Dan Abraham, kita boleh belajar dari Abraham. Abraham selalu taat, beriman, percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah berjanji, dia percaya Tuhan pasti akan menepatinya. Nah, hari ini adik-adik, setiap kita mungkin sudah mulai bosan di rumah seperti tadi Lause ngomong. Kita mungkin sudah bosan di rumah aja, belajar di rumah, melakukan apapun di rumah. Kita nggak bisa keluar dari rumah. Kita sudah mulai bosan. Biarlah kita belajar dari Abraham. Kita percaya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan kita manusia, sanggup untuk menolong kita, sanggup untuk mematikan virus yang kecil ini. Virus yang kecil banget, tapi bisa membuat orang sakit, bahkan membuat orang meninggal. Kita percaya Tuhan sanggup mengatasi, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan, sehingga pandemi virus ini boleh segera berakhir. Mau kita percaya sama Tuhan? Walaupun janji Tuhan kepada Abraham itu lama, sampai berapa tahun adik-adik? Ya benar, sampai 20 tahun Tuhan baru tepati. Tapi Abraham dan Sarah tetap taat, percaya sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Hari ini juga kita percaya Tuhan sanggup menepati janjinya. Karena Tuhan Maha Kuasa, Dia sanggup menyembuhkan kita, Dia sanggup memulihkan kita, Dia sanggup membunuh virus kecil ini sehingga sudah hilang semua. Satu hal yang Tuhan mau, kita bersabar, kita percaya, kita taat akan perintah Tuhan. Mau? Biarlah setiap kita sungguh-sungguh seperti Abraham, sepenuh hati kita percaya akan janji Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita. Kita mau bacakan ayat hafalan untuk bulan ini ya, di bulan Mei, di Ibrani 11 ayat 1. Ayo semua adik-adik, kita ambil Alkitab kita buka Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Adik-adik, biarlah setiap kita terus beriman kepada Tuhan walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan. Mari kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah kami boleh belajar seperti Abraham dan Sarah. Mereka taat dan percaya kepada janji Tuhan. Kami pun percaya Tuhan, saat ini di dalam kondisi kami saat ini ada virus yang begitu kecil tetapi bisa mematikan. Biarlah tolong kami Tuhan, kami boleh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengatasi semua itu. Karena Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Berkati kami semua Tuhan untuk terus bersabar, terus beriman dan percaya kepada Tuhan seperti Abraham dan Sarah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik,
Selanjutnya kita akan melakukan aktivitas di rumah. Siapin ya, kertas, bolpen. Kita siapin dan kita akan melakukan aktivitas. Adik-adik, sekarang kita mau bikin aktivitas ya. Kita mau bikin gambar Bapak Abraham. Ini adalah barang yang kita butuhkan. Ada kertas, ada gunting, ada pensil warna, ada lem, dan spidol. Kita mulai ya. Kertasnya kita bagi dua dulu. Kita lipat kertasnya. Terus kita potong. Kertasnya kita bagi dua ya. Ya, satu kertas kita simpan dulu. Kita mau gambar kepala. Kita bikin gambar kepala. Terus ada rambutnya. Sekarang kita kasih mata. Matanya dua ya. Hidung dan mulut. Terus Bapak Abrahamnya juga ada kumis. Kumis sama jenggot. Setelah itu kita gambar tangan. Tangannya dua ya, kanan dan kiri. Oke, sekarang kita mau gunting semuanya. Kalian yang kecil-kecil, kalau menggunting, minta orang tua kalian ya yang bantuin. Kalau untuk kelas besar, kalian bisa gunting sendiri. Oke, sudah selesai. Sekarang kita ambil kertas satu lagi. Kertas yang tadi kita mau bikin buletan. Terus kita lem. Terus kita mau tempel kepala sama tangannya ya.
Dan kita tempel tangannya juga. Ya, jadi deh. Untuk bajunya, kamu boleh kasih warna sendiri. Kamu mau gambar, mau warnain bajunya juga boleh. Nah, adik-adik, kalau sudah jadi, jangan lupa ya, kirim ke Lawsonnya supaya Lawsonnya lihat kalian sudah bikin aktivitasnya. Sampai jumpa.